Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas P3UB akan mempresentasikan tentang inventarisasi emisi sumber bergerak di jalan atau on-road di Kota Denpasar berdasarkan Jurnal Ilmu Lingkungan volume 9 nomor 1 tahun 2015. Sebelumnya perkenalkan saya Diva Morin dengan BP 2009, selanjutnya yaitu Sirat Hussein, Muhammad Farhan Ananda, Ari Kurniawan Hendri, Hana Sejidah, Wawan Hasmam, Muhammad Imam Nurullah, Mutia Khairunisa, Yoga Raihan Oktamar, Putih Nasmi Kinanti, Anissa Ferus Elkansa, dan terakhir Aidil Ramadana Hatsa. Pembahasan kita pada hari ini yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua metodologi, yang ketiga pembahasan. Untuk lebih lengkapnya akan disampaikan oleh teman kita yaitu Wawan. Kepada Wawan kita persilahkan. Terima kasih Diva sebelumnya. Untuk kegiatan inventarisasi emisi ini dilakukan guna menunjang kebijakan nasional. Melalui inventarisasi emisi dapat diidentifikasikan sumber-sumber pencemar udara. Sebagian besar sumber pencemar udara bergerak berasal dari kendaraan bermotor. Sumber-sumber pencemar udara dapat berasal dari partikulat meter 10, nitrogen oksida, sulfur dioksida, karbon monoksida, karbon dioksida, dan hidrokarbon, yang mana mereka-mereka tersebut berasal dari sumber bergerak di jalan, kota, dan pasar. Next. Dalam metodologi penelitian ini, untuk sumber data berasal dari menggunakan dua data, yaitu yang pertama itu data primer, yang berasal dari kuesioner dan survei lapangan. Sedangkan data yang kedua itu merupakan data sekunder, yang berasal dari kajian kepustakaan. Untuk data primer sendiri, itu data yang didapatkan itu adalah data jarak tempuh, waktu perjalanan tiap jenis kendaraan, untuk selanjutnya itu dapat dilihat itu beban emisi, yang mana beban emisi itu sama dengan jumlah kendaraan dalam hari dikali dengan jarak tempuh dalam kilometer dikali faktor emisi dalam gram per kilometer per kendaraan dikali 10 pangkat min 6 ton per gram dikali jumlah hari dalam setahun 365 hari per tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Wawan. Saya Muhammad Nurullah akan melanjutkan itu sebenarnya beban emisi sumber bergerak gas polutan NOx. Next. Beban emisi sumber bergerak gas NOx Kota Denpasar, yang pertama itu ada nilai polutan NOx sendiri berupa itu 3.765,89 ton per tahunnya. Nah, untuk nilai estimasi NOx sebagian besar berasal dari emisi jalan raya dan dominasi kendaraan ringan. Tingginya nilai emisi NOx di jalan raya disebabkan karena besarnya mobilitas kendaraan roda 4 di Kota Denpasar. Semakin banyak jumlah kendaraan, maka jumlah emisi NOx juga semakin banyak. Sebenarnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Imam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sirausan akan melanjutkan tentang beban emisi sumber bergerak gas polutan SO2. Beban emisi sumber bergerak gas SO2 Kota Denpasar, pertama itu bensin mengandung unsur belerang yang dinamakan sulfur. Pada saat pembakaran bereaksi dengan H dan O yang menghasilkan sulfat dan sulfur dioksida. Nilai SO2 tahun 2012 yaitu 212,34 ton per tahun. Dengan asalnya itu dari sumber bergerak atau on-road di jalan raya yang didominasi itu jenis kendaraan ringan atau light duty vehicle dengan jumlahnya itu 137.577 kendaraan per hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Baiklah, terima kasih Sirat. Selanjutnya itu beban emisi sumber bergerak gas polutan HC atau hidrokarbon. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hana Sajidah, BP 2010 94/2029. Beban emisi sumber bergerak gas polutan hidrokarbon atau HC Kota Denpasar dengan estimasi emisinya 20.049,87 ton per tahun. Berasal dari aktivitas pengisian bahan bakar, evaporasi atau penguapan bahan bakar fosil menghasilkan emisi HC. Kegiatan berkendara ketika mesin dinyalakan dan dimatikan, dan aktivitas di tempat parkir. Gas yang mengalami penyerapan emisi panas atau hot shock emission setelah kendaraan digunakan. Skuter sebagai jenis motor penghasil emisi hidrokarbon terbesar.
Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih Hana. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Alkansa, BP 2010-3018. Selanjutnya adalah beban emisi sumber bergerak gas polutan PM10. Pada gas polutan PM10 di Kota Denpasar ini mencapai hingga 444,16 ton per tahun. Kontributor tertinggi yang terdistribusi di jalan-jalan utama Kota Denpasar adalah kendaraan ringan yang menyumbang emisi sebanyak 177.577 kendaraan per hari. Penghasil emisi PM10 terbesar kedua di Kota Denpasar adalah jenis kendaraan berat. Untuk sumber bergerak, emisi PM10 sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas bahan bakar yang digunakan oleh kendaraan bermotor. Kendaraan mesin diesel melepas PM10 lebih banyak dibandingkan kendaraan yang menggunakan bahan bakar bensin atau Pertamax. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu beban emisi sumber bergerak gas. Next. Beban emisi sumber bergerak gas polutan CO2 Kota Denpasar. Itu yang pertama, emisi CO2 di Kota Denpasar mencapai 984.280,21 ton per tahun. Selanjutnya, kontributor utama dalam menghasilkan CO2 Kota Denpasar adalah kendaraan ringan atau mobil menyumbang emisi sebanyak 177,577 kendaraan per hari. Dan tingginya nilai CO2 diakibatkan karena arus lalu lintas yang padat. Next. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu beban emisi sumber bergerak gas polutan CO. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yoga Utama, BP 2010-94-3010. Beban emisi sumber bergerak gas polutan CO Kota Denpasar. Yang pertama itu sumber utama, sisa hasil pembakaran bahan bakar minyak dari kendaraan bermotor. Yang kedua itu total emisi CO Kota Denpasar mencapai 55.432,04 ton per tahun. Sebagian besar bersumber dari emisi kendaraan roda 2. Yang ketiga itu emisi CO dapat meningkat akibat adanya kemacetan menurut Zen H 2008. Emisi CO meningkat seiring menurunnya kecepatan. Yang keempat itu terminal Ubung memberi kontribusi beban emisi CO besar karena merupakan terminal aktif yang menampung bus dan angkot. Dan yang kelima itu mesin bus dan angkot dalam keadaan idling saat menunggu penumpang banyak menghasilkan polutan CO. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Ari Kurniawan Hendri dengan NIM 2010-94-2018. Selanjutnya itu distribusi sebaran beban emisi polutan nitrogen oksida, sulfur dioksida, hidrokarbon, PM10, dan karbon monoksida sebagai sumber bergerak. Distribusi polutan ini memiliki objek inventarisasi emisi terdiri dari 4 kecamatan. Yang pertama ada Denpasar Barat, Denpasar Utara, Denpasar Timur, dan Denpasar Selatan. Lalu, pola persebaran emisi di Kota Denpasar dikaji berdasarkan administratif kecamatan. Nilai total beban emisi ini dipetakan dengan menggunakan JIS. Peta spasial untuk setiap sumber pencemar dibuat dengan memadukan data dalam Excel dan JIS, sehingga pada setiap selnya mengandung informasi nilai beban emisi dari sumber emisi. Berikut merupakan tabel prediksi total beban emisi di Kota Denpasar yang ada dari tahun 2013 hingga tahun 2020. Kecamatan Denpasar Barat yang dekat dengan Kuta, yang merupakan pusat pariwisata, menjadikan ruas jalan tersebut selalu ramai dan padat dengan kendaraan, terutama kendaraan ringan. Selain itu, banyaknya persimpangan pada ruas jalan raya ini menyebabkan emisi yang dihasilkan juga akan semakin meningkat. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Ari. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Nazmi Kinanti. Selanjutnya itu prediksi total beban emisi Kota Denpasar untuk di kawasan Denpasar Timur. Lalu tinggi emisi NOx yang dihasilkan karena daerah ini merupakan wilayah padat kantor pemerintahan dan terletak di pusat Kota Denpasar, sehingga aktivitas masyarakat cenderung terpusat di kawasan tersebut, menyebabkan arus lalu lintas menjadi besar sehingga volume kendaraan menjadi tinggi.
Selanjutnya itu untuk di kawasan Denpasar Selatan, padatnya arus lalu lintas dominan terjadi di sekitaran Jalan Pantai Sindu karena pantai ini merupakan tujuan salah satu destinasi pariwisata yang ramai dikunjungi. Tetapi distribusi sebaran emisi NOx di kawasan Kecamatan Denpasar Selatan tidak sebesar emisi pada 3 kecamatan lainnya. Hal ini dikarenakan Kecamatan Denpasar Selatan lebih sedikit memiliki ruas jalan utama penghubung dan jauh dari pusat perkantoran kota. Selanjutnya jelaskan oleh rekan. Baiklah, perkenalkan nama saya Aidan Ramadanaca. Berdasarkan tabel, prediksi emisi CO2 di Kota Denpasar pada tahun 2020 mencapai nilai 1.580.538,3 ton per tahun. Kemudian kontribusi gas CO2 Kota Denpasar lebih banyak dihasilkan oleh jenis kendaraan ringan. Kemudian nilai emisi CO2 tertinggi terletak di Kecamatan Denpasar Barat, yaitu pada ruas-ruas jalan Mahendra Data, Tengku Umar, Buana Raya, Klan Gunung Soputan, serta di Kecamatan Denpasar Timur meliputi ruas jalan sekitar Niti Mandala Renon. Kemudian emisi CO2 terjadi ketika di dalam mesin terjadi pembakaran sempurna. Selanjutnya pembakaran sempurna terjadi ketika kendaraan berada dalam kondisi running. Kemudian kendaraan dapat melaju dengan kecepatan tinggi untuk melakukan pembakaran apabila tidak terjadi kemacetan lalu lintas di jalan raya. Maka emisi CO2 lebih banyak terjadi pada ruas jalan raya besar. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Farhan Ananda dengan nomor BP 2010-94-2017. Selanjutnya, tingginya nilai prediksi emisi di tahun 2020 dari sektor transportasi akan berdampak langsung pada peningkatan emisi gas rumah kaca atau GRK yang menyebabkan perubahan iklim global dan meningkatan suhu bumi yang diikuti dengan meningkatnya permukaan air laut akibat pencairan es di wilayah kutub. Dampak peningkatan konsentrasi gas rumah kaca akan mengakibatkan beberapa keadaan yang merugikan, seperti bencana banjir, kekeringan, meningkatnya penyakit tropis seperti malaria dan demam berdarah. Baiklah, selanjutnya ada kesimpulan. Total beban emisi berdasarkan sumber bergerak di jalan atau on-road di Kota Denpasar untuk masing-masing gas pencemar adalah NOx sebesar 3.765,89 ton per tahun, sulfur dioksida sebesar 212,34 ton per tahun, hidrokarbon sebesar 20.049,87 ton per tahun, PM10 444,16 ton per tahun, karbon dioksida sebesar 984.280,21 ton per tahun, dan karbon monoksida sebesar 55.432,04 ton per tahun. Sebaran emisi masing-masing gas pencemar NOx dan CO2 dengan nilai tertinggi sebesar 115 sampai 239 ton per tahun dan 26.944 sampai 4.735 ton per tahun. Lebih banyak terdistribusi pada Kecamatan Denpasar Barat dan kawasan Niti Mandala Renon. SO2 dengan nilai tertinggi 15,5 sampai 44 ton per tahun lebih banyak terdistribusi pada Kecamatan Denpasar Barat. Hidrokarbon dengan nilai tertinggi 471 sampai 954 ton per tahun lebih banyak terdistribusi di Denpasar Barat dan kawasan Niti Mandala Renon. PM10 dengan nilai tertinggi 11,5 sampai 21 ton per tahun terdistribusi di Kecamatan Denpasar Barat, kawasan Pasar Badung, Lapangan Puputan, dan Niti Mandala Renon. Karbon monoksida tertinggi 1.277 sampai 1.912 ton per tahun terdistribusi di Denpasar Barat, kawasan Pasar Badung, Lapangan Puputan, dan Niti Mandala Renon, dan kawasan Universitas Udayana. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata, kami ucap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.